Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Baik, kembali pemirsa di Mutiara Kolbu TVRI Bengkulu tentunya, dan kita masih membahas tentang tema kita, yaitu mengenai 3 penyakit klasik pada manusia bersama dengan narasumber kita. Ada Bapak Ustadz Haji Junaidi Hamzah dan ibu-ibu dari Majelis Taklim An-Nabah, dan juga yang baru bergabung ada ibu-ibu dari Majelis Taklim As-Salam. Mutiara Kolbu TVRI Bengkulu, bersihkan diri, sejukkan hati. Baik, boleh silakan Pak Ustadz kita lanjutkan. Tadi baru 1 tentunya, yaitu sombong. Tinggal 2 lagi penyakit klasik yang harus kita ketahui pada manusia. Nah, pelajaran bagi kita, iblis punya penyakit sombong. Jadi kalau manusia sombong, itu artinya memiliki penyakit-penyakit iblis. Boleh tak pakaian baru Pak Ustadz? Boleh. Boleh pakai harum-harum? Boleh. Jadi yang sombong itu apa? Merendahkan orang lain dan ingkar kepada Allah. Itu sombong. Sombong. Nah, yang kedua, penyakit tamak. Tamak itu hurufnya tidak ada yang elok. To, perutnya bolong. Ya. Mim, buntutnya itu lancip. Ain bengangon, perut besar. Di tomak itu tidak dan bagus. Kisah Nabi Adam. Sudah diciptakan Hawa, kata Allah, ya Adamus kun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haisus itu wala taqrabah hazihi sajarah. Dam, hiduplah dengan bini kau di sini. Apa kan tak laju lah, nak makan, nak minum, segala boleh. Wala takrabah hazihi. Jangan dekati pohon ini. Tidak ada Tuhan ngasih tahu nama pohon itu tuh. Yang ngasih tahu itu khuldi, itu iblis. Karena permusuhan ini tadi, iblis terus berusaha untuk merayu. Siapa yang dirayu? Bukan Hawa. Hawa. Dirayu Hawa. Itulah kelemahan perempuan. Mudahnya dirayu. Beda dengan laki-laki. Lebih mudah lagi. Nah, maka itu yang dirayu bukan Adam. Yang dirayu Hawa. Dibujuk. Dia katakan, huldi artinya kekal artinya. Kalau kamu makan buah huldi ini, kamu kekal. Kamu selamanya di surga. Akhirnya oleh Hawa dimakan. Dan dia bujuk juga Adam untuk memakan. Allah marah. Kenapa Allah marah? Kan yang lain boleh galau, Dam. Masuk yang ini kau tidak tahan. Masuk sebuah ini yang jangan masih juga kau langgar. Intinya juga melanggar perintah Allah. Allah sampaikan kepada kita, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Makanilah segala di dunia ini. Sarannya cuma sedikit. Halalan thayyiban. Cari yang halal lagi baik. Belut itu halal. Tapi ada yang nengoknya, cak ulare aku idanda, nak muntah aku, aidak baik bagi dak apa. Kambing itu halal baik, tapi bagi yang darah tinggi sebenarnya tidak apa-apa, cuman sugestinya seperti itu, baginya tidak baik. Carilah makanan yang, nah ini masih nak minuman keras, masih nak ngelem, bini ado masih nak selingkuh, alat pencarian yang lain masih nak judi online itu. Harta kita banyak, sawit ada, masih juga nak PKH yang bukan hak kita. Nah, ini kan bentuk daripada ketamakan kita. Akibat tamak itu, itulah muncullah OTT, muncullah korupsi. Karena apa? Karena merasa kurang terus dengan apa yang ada. Allah sudah jamin pada kita, wa ma min dabbin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tidak satu pun makhluk melata di muka bumi Allah kecuali sudah dijamin rizkinya. Tugas kita tuh bukan mencari rizki. Surat Toha 132. Tugas kita, wa'mur ahlaka bisolah. Suruh keluarga mengerjakan sholat. Wastabir alaiha. Kerjakan dengan sabar ya. Lanas al-karzuk. Ini Allah yang ngomong. Tidak usah kamu mikir masalah rezeki. Ngapo? Nahnu narzukuka. Karena kami yang ngatur rezeki itu. Wal akibatul lil muttaqin. Berbahagialah orang-orang yang bertakwa. Tugas kita itu sebagai khalifah, wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Yang kedua, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'buduni. Itulah urusan yang lain, pacaklah Allah yang urus. Maha sempurna dengan urusan Allah Subhanahu wa taala. Buka usaha ini, orang maju kita tidak.
Banyak orang berwarung. Tapi ada yang warung sebesar kecil ini jadi toko. Tapi ada yang toko jadi bangkrut. Kenapa? Karena bukan di situ perezekiannya. Ada yang buka kopi, kebun kopi, tebang, jadikan sawit, lebih maju dia. Tapi ada yang bertahan dengan harga kopi. Harga kopi naik, maju juga dia. Jadi tergantung macam mana Allah mengatur rezeki kita. Jangan Perlu, tamak ya Pak Ustadz. iya, Ya. perlu usaha Pak Ustadz. Ada yang tidak pakai usaha, ada juga rezekinya. Dari mana Pak Ustadz? Bayi baru lahir, apa usahanya? Nangis, kencing, mising, tidur. Tapi berpuluh-puluh orang ngantar sabun, ngantar popok. Apa ini bentuk rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh usaha, tapi jangan tamak. Iya. Jangan mengambil yang bukan hak kita. Jangan merusak hak orang lain. Tatanan-tatanan model ini. Nah, apa akibatnya? Akibatnya kita itulah yang bakal rusak. Yang tidak sesuai dengan porsi badan kita. Yang tidak sesuai dengan apa? Imbasnya akan ada pada kita. Jangankan ngambil dengan tidak resmi. Duit jatuh, kita tidak tahu dulu. Itu 2.000 tidak diambil, ini duit. Diambil kelah, bukan hak kita. Kalau kita ambil lalu kita belanjakan, ruginya lebih dari 2.000 tuh. Bisa jadi kita tersedak flu akhirnya. Batuk, obat beratuk paling tidak kita konsul ke dokter itu 25.000. Belum lagi nebus resep. Pajak 50.000, berapa ribu persen kena gitu. Padahal dari 2.000. Ya macam mana caranya Pak? Masukkan aja ke celengan masjid. Ya Allah, duit siapa ini? Mudah-mudahan yang punya duit berpahala. Kita juga berpahala. Itu cuma 2.000 Pak Ustaz. Kalau 100.000 sama Pak. Masuk entong Pak Ustadz. Itu kadang-kadang. Iya. Oke, yang ketiga Pak Ustadz. Penyakit hati yang ketiga. Ya. Nah ini tentang itu. Nah dari sifat-sifat itu tadi, sifat Nabi Adam ini menular kepada kita yang tamak itu tadi. Akibatnya apa? Bukan main-main karena tamak ini. Menghalalkan segala cara, maka muncullah prinsip orang, Pak Ustadz zaman kini, sarogalo. Jangankan yang halal, yang haram sego, itu orang yang tidak beriman. Tapi bagi orang yang beriman, tidak ada istilah yang model itu tuh. Nah, maka kita jauhkan dari sifat-sifat demikian. Yakinilah bahwa sombong itu tidak ada gunanya kecuali dimurkai Allah Subhanahu wa taala. La yadkhulul jannah man qati'ur rahim. Tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Ngapa? Karena partol sombong, karena merasa tidak selevel. Ada hak orang dan sebagainya, kita ambil. Sebatas berapa kenyangnya perut kita nih. Sebatas-batas itulah. Tanah yang diambil batas setengah meter, seberapa harganya. Tapi 7 lapis langit itu, 7 lapis bumi itu akan kita kalungkan. Layak tak dengan hal yang demikian itu. Begitu juga dengan hal-hal yang lainnya. Maka jangankan yang seperti itu, yang tidak berkah saja Allah tidak suruh. Contohnya masalah misalnya riba. Kita tidak mengatakan bank ya. Contohnya maaf misalnya koperasi keliling. Itu kan bunga berbunga yang model itu kan bentuk daripada riba yang dilarang kepada kita. Karena ngapa itu? Karena itu tamak tadi. Ambil porsi kita, nikmati porsi kita, jauh lebih halal, lebih berkah, dan itu membuat kita lebih nyaman, ibadah kita lebih tenang. Baik Pak Ustadz, kita mau ikat lagi ya, nanti kita akan hidupkan kembali tentunya. Baik pemirsa, tetap bersama kami di Mutiara Kalbu TVRI Bengkulu.